ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama dalam hadis-hadis yang memuat hukum-hukum atau pembahasan fikih, dan kita masih di dalam pembahasan kitabus shalah ya, kitabus shalah, sifatus shalah ya. Mungkin itu keliru ya, mungkin dia balik berkata ini kan baik ya. Kita katakan memang baik kalimat tersebut, tetapi bukan di situ dibaca, bukan di situ dibaca, karena setelah terakhir sampai di mana? Hadis Mu'adz bin Jabal sudah, tentang doa di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrik, sudah belum? Ya. Hadis Mu'adz qala lahu usika ya Mu'adz la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rawahu, diriwayatkan dari Sauban. Berarti yang ini ya. Ini sudah belum? Allahumma antas salam ini ya, wa minkas salam. Mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat mengingatmu, mensyukuri nikmatmu kepadaku, dan untuk dapat memperbaiki orang. Pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salim maula Abi Hudzaifah, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang kemudian yang keempat Mu'adz bin Jabal. Ya, termasuk ulama dari kalangan sahabat. Kita kaji yang lebih kuat adalah kalau isinya doa maka dibawa sebelum salam. Kalau isinya zikir maka dibawa setelah salam. Ya. Jadi kata dubur dengan sanad yang kuat. Ya. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar apa? Dalam beribadah kita mohon pertolongan kepada Allah. Seseorang tidak bisa beribadah secara maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang ingin sempurna ibadahnya, jangan mengandalkan kemampuan diri, tapi mohon kepada Allah bantuan. Maka dengan kita berdoa dengan doa ini, insya Allah kita bisa langgeng dan istiqomah di atas beribadah. Inilah keutamaannya. Ya. Baik. Hadis ini menunjukkan, kalau mau diambil pelajaran dari hadis, sebagian ahli ilmu ada yang mencantumkan setelah salam, ya kan? Yang rajih ini sebelum salam. Wallahu a'lam. Ya. Dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Syukur dan ibadah, dan ini perlu ditopang dengan pertolongan dari Allah. Gitu ya. Pentingnya zikir, syukur, dan ibadah. Ya. Masing-masing ada keutamaan. Orang yang ingat dari segala sifat yang tidak layak baginya. Syukur, yakni dengan hati mengakui bahwa nikmat berasal dari Allah. Syukur. Ya. 4. Dengan hati ngakui dari sisi Allah nikmat itu.
Allah menyebut namanya, ya. Kemudian menggunakan nikmat itu untuk ketaatan, bukan untuk maksiat. Janji Allah kalau mereka bersyukur, bagi orang yang bersyukur, la azidannakum. Allah jaga dan Allah kasih tambahan. Yang berikutnya Allah akan beri pahala lebih besar. Jelas ini ya, umum ya, kandungan hadis ini ya. Baik. Bura kulli salatin maktubah, di akhir setiap salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya masuk surga, illal maut, ya, kecuali kematian. Karena belum mati aja dia zikir, maka dibaca setelah sholat, bukan menjelang salam, ya. Kalau diurutkan, ya, kalau diurutkan, pertama istighfar 3 kali, astagfirullah, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kalau seusai salat subuh dan maghrib 10 kali baca la ilaha illallahnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, boleh 33, boleh 34. Kalau 33 tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan akan diampuni. Minasyaitonir rajim. Kemudian baca basmalah enggak? Baca basmalah enggak? Yang jauh, yang apa yang benar? Baca basmalah. Ustaz, kok ini kan tengah surat. Ma fil ard ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim langsung ke ayatnya. Kecuali kalau di awal surah, ya, maka pakai basmalah. Dan kecuali di surah Taubah, maka tidak pakai basmalah, gitu. Ayat paling agung dalam Al-Quran. Di Al-Quran ada ayat paling agung dan surah paling agung. Ayat paling agung apa? Ayatul Kursi. Surah paling agung apa? Suratul Fatihah. Suratul Fatihah bagi Allah Subhanahu wa taala memuat tauhid apa? Uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Satu ayat ini memuat itu semua, menjadikan ayat ini sebagai a'dhamul ayat fi kitabillah. Al-Qayyum, ya, dia mengurus sendiri makhluknya. Kemudian mana yang menunjukkan sifatnya yang bersih dari kekurangan? La ta'khuduhu sinah, dia tidak pernah ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Kalau tabrakan, ya, banyak makhluk yang mati, ya, karena kelaparan. Ini lapar, mati. Kenapa? Tuhannya lagi tidur. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersih dari ini semua. Para nabi, masa penciptaan alam semesta, dan sebelumnya. Dan apa yang ada di hadapan mereka, ya, menjelang kiamat, saat kiamat, ya, surga neraka. Makanya Allah, ya, kita lihat langit itu sudah ratusan tahun, ribuan tahun tidak tidak usang, seperti halnya baju kita pakai usang, robek, besi karatan, kayu Allah Ta'ala jaga. Wa huwal aliyyul azim, dia maha tinggi di atas seluruh makhluk, kedudukannya di atas seluruh makhluk, sifatnya bersih dari cacat dan kekurangan, al-azim, yang maha agung. Ini paling nggak sanggup dihadap oleh setan, ya, hatta jin ifrit sekalipun.
Nah, ini dan pendapat-pendapat yang lain. Kalau kita ingin memperkenalkan kepada manusia tentang Allah, 2 ayat ini cukup. Al-Ikhlas sama ayatul kursi. Keadaannya sama dengan dirinya, nggak ada punya kelebihan apa-apa. Kayaknya nggak nyambung di akal nih konsep seperti ini. Datanglah dia ke Buddha, ya sama juga, nyembah patung-patung juga. Apa lebihnya? Malah lebih lemah daripada dirinya. Datang ke Konghucu, Esa maksudnya satu, ya tidak banyak. Kenapa kok Tuhan satu dalam Islam? Ya, karena kalau Tuhan itu banyak, akan ada ketetapan banyak kebijakan di alam semesta dan akan membingungkan para penyembah. Hima alihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, hancur alam semesta ini. Juga akan membuat bingung penyembahnya. Nyembah ini sudah, yang sana belum disembah, capek lah kalau gitu. Ya, apalagi miskin. Tuhan itu harus menjadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Minta kalau Tuhannya miskin, ya, maka harus maha kaya dan maha kuasa, dan Allah seperti itu. Makanya menjadi tumpuan seluruh makhluk. Iya, nyambung juga ya konsep Islam, konsep ketuhanan dalam Islam. Kemudian apa lagi? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena kalau Tuhan itu beranak akan banyak Tuhan jadinya, ya. Apalagi diperanakan. Hadis ini menunjukkan dianjurkan membaca ayatul kursi seusai sholat, ya. Kemudian keutamaan ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas? Kemudian kalau kita lihat di riwayat yang lain ada tambahannya, membaca Al-Falaq dan An-Nas juga dibaca, namanya disebut dengan mu'awwidh. Ya, karena Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kan di awal surah, dari baca dia, maka baca bismillah. Jadi setelah baca ayatul kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa. Ya, kalau di sholat yang dijaharkan, maka basmalahnya disirkan. Dan di sholat yang disirkan, ya basmalah tetap dibaca juga. Jadi at-tariq, bismillahirrahmanirrahim, pelan. Kalau dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Kalau awal surah, gitu ya. Kecuali Allahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Cara yang ketiga saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nanti ada lagi cara yang 4 dan 5. Salat qobliyah gimana? Harus